Oke, nggak ada pertanyaan ya dari selain suara saya tadi kurang kenceng. Saya nggak tahu kenapa kurang kenceng, tapi ya udahlah ini dengan handsfree sudah kenceng dan nggak ada pertanyaan terhadap apa yang saya terangkan ini, kita, ke berikutnya. Nah, saya mau mengenalkan kata "untuk", dalam konteks fungsi benda, karena saya tahu, biasanya orang-orang ngomong, "Sendok, makan," kadang-kadang, "pensil, menulis." Nah, ini benar-benar kita perkenalkan kata untuk mengatakan, dalam konteks fungsi bendanya, ya. Jadi nanti kita akan main tebak-tebakan, "Oke, gelas untuk apa ya?" Mungkin kalau nanti anaknya bisa. Terus Anda menunjukkan, ambil pegang gelas, Ibu minum. Oh, kan kita hanya memberikan clue-nya, tapi enggak memberikan jawabannya. Oh, dia ngomong, "Minum." Oke, jadi ini dibuat santai aja. "Kursi, kursi. Kursi untuk apa ini ya?" Nah, terus Ibu kita memperlihatkan kepada dia bahwa kursi untuk duduk, ya. Nah, gayung untuk apa? Lem untuk apa? Whatever ini. Nah, ini supaya nanti dia kalau mendengar orang lain, "Oke, yuk." Itu loh, sesuatu yang berhubungan dengan untuk, karena untuk ini ada 2 dalam konteks fungsi, bisa juga untuk, dalam arti memberikan, ya. Jadi anak-anak itu bisa akan me mengetahui, oh kapan itu untuk itu dalam konteks fungsinya atau kita memberikannya. Nah, itu perkenalkan, tapi dia kenalkan satu-satu ya, Ibu. Jangan langsung, oh untuk yang dalam konteks fungsi sama untuk dalam konteks memberikan. Oke, sekarang tahap-tahapnya. Nah, seperti biasa Anda, umpamanya kita mau mengajarkan piring dan makan, ya dia harus tahu piringnya dulu dong. Dia harus tahu makan, komunikasi satu arah. Kalau belum tahu ya Ibu harus, perkenalkan seperti ini piring. Nah, saya memberikan background yang sangat plain, nggak ada apa-apanya. Jadi, supaya Anda tahu piring, anak tahu piring, melihatnya ya cuman itu aja. Maaf saya bantu ini ya, kok nggak dibantu ya sama si oh, ini piring, terus ini sendok, ini garpu. Nah, plain begitu ya. Ini, makan. Kalau dia masih, merasa background-nya ini terlalu mempengaruhi, mendistraksi dia, buatlah background itu menjadi putih. Hmm. Jadi kelihatan ini dia sedang makan. Makan apa ya? Bisa ngomong. Di atas piringnya ada apa ini? Ada telur, ada jagung, ada sosis, ada sayur, ada nasi, ada apa ya? Yang lainnya. Nah, whatever. Jadi kita buat itu sesuatu yang natural gitu, nggak usah terlalu serius-serius banget terus Ibu, terus ini harus berhasil dalam pengajaran pertama kali, enggak. Jadi kalau anaknya seneng waktu dia dikeluarkan lagi, dia bisa ngomong sendiri loh, "Makan, ini telur, ini apa, Pak?" Nah, eee, sud kalau itu sudah tercapai, Ibu untuk mengajarkan yang lain lagi itu gampang, Bu. Oke, ini untuk belum ini San. Jadi bentar saya turunkan dulu. Jadi kenalkan kata piring dan makannya. Foto piring, ya, foto orang sedang makan, ya. Terus orang tua menanyakannya sedang apa? Sedang makan. Terus orang tua melakukan aktivitas makan di depan anak sambil mengatakan piring, ya, menunjukkan ke piring untuk makan. Nah, saya mau, kita hanya konsentrasi untuk kata untuk, ya. Yang lainnya bisa diganti-ganti, ya. Seperti, eee, apa ya, piring untuk makan tadi ya, inilah. Nah, Anda bisa ngomong,
sendok untuk makan juga gitu ya. Yang ininya mungkin Anda harus bisa. Kalau pertama kali itu anak harus bisa dulu. Piring, sendok untuk makan, karena itu dia lakukan 1 hari 3 kali paling dikit, ya. Atau botol susu untuk minum susu, mana yang dia lakukan berkali-kali, itu it means itu berarti Anda akan mengatakan ke dia itu dalam 1 hari berapa kali. Nah, kalau gayung atau sabun untuk mandi itu juga paling sedikit 2 kali. Gunting untuk menggunting belum tentu. Kalau dia nggak gunting kita kan nggak ngomong-ngomong terus. Padahal kita kan juga pengen experience-nya. Akhirnya dia akan lebih mudah memahami dan menghafal bahwa untuk kata untuk. Orang tua melakukan aktivitas di depan anak sambil mengatakan piring untuk makan. Nah, kita juga memberikan stimulasi ke anak. Ya, yang makan nanti anaknya, mamanya, adiknya kita ngomong piring untuk makan. Biasanya kan kita ngomongnya makan aja. Mungkin sekarang kita subjeknya jadi piringnya itu ya. Terus habis itu untuk anak-anak yang bisa membaca, kita kasih model. Pilihan-pilihan. Setelah itu mungkin kalau pilihan udah bisa mengisi titik-titik ini. Mungkin dia sudah bisa piring untuk makan. Jadi dia nggak perlu pilihan lagi. Jadi kalau ibu lihat anak kita udah bisa, kita harus berikan tantangan berikutnya. Nah, kalau tantangan dia sudah bisa memilih piring untuk makan, menurut saya kalau dikasih tantangan piring titik-titik makan itu jauh lebih mudah kan daripada kita berikan piring titik-titik makan tapi dia masih belum bisa memilih gitu loh. Jadi berikanlah tantangan yang sesuai. Kalau itu ada yang perlu dilalui, lalui. Karena kalau enggak kita kayaknya sengaja menjebak anak kita untuk tidak bisa. Padahal kita harus membuat anak kita persentase suksesnya itu tinggi. Nah, kita senang, anak kita senang. Nah, itu yang kita perlu perlu diperhatikan. Mood kita sebagai pengajar dan mood anak, kalau itu senang terus, wah, kita pasti sukses lah untuk yang lain-lainnya. Nah, ini juga mengasah kemampuan membaca, membuat anak-anak itu ngerti dengan sistem-sistem yang ada di sekolah nantinya. Nah, terus bisa juga kita udah nggak usah pakai tulisan ini, dia nggak usah baca, kita secara verbal bisa ngomong, sendok untuk apa ya? Kalau dia sudah tahu sendok untuk makan itu. Sendok untuk apa? Mungkin dia terus nggak ngerti lagi. Nah, kasih aja gambar yang dulu kita cara ngajarkan ke dia. Ada sendoknya, ada waktu makan itu kelihatan sendoknya. Akhirnya dia mengingat kembali sendok untuk makan. Jadi jangan gampang-gampang memberikan sendok untuk apa? Dia belum bisa. Kita ngomong makan. Kadang-kadang itu lebih bagus untuk memberikan dalam bentuk gambar daripada bantuan prompt auditory ya. Karena dengan gambar itu dia bisa remind dia. Akhirnya nanti kalau dia punya satu kesulitan, dia akan mengingat gambar itu lagi daripada mengingat auditory. Seperti yang kita tahu anak-anak ini kemampuan mengingat auditorinya itu lebih jelek. Nggak usah mereka, kita juga lebih gampang kita mengingat gambar daripada kata-kata yang masuk ke yang kita dengar. Oke, lakukan hal yang sama untuk benda-benda yang lain. Ya. Jadi di sini waktu itu saya sudah membicarakan kata menggunakan yang dalam berkomunikasi. Di sini kita pakai kata untuk. Nah, jadi anak kita sudah tahu yang, sudah berusaha untuk.
Kita udah tahu tahap-tahapnya. Nah, kalau ini menggunakan kata untuk dalam konteks diberikan kepada. Nah, itu kalau bisa sudah bisa untuk dan dalam konteks fungsinya, sekarang kita berikan kue untuk mama. Nah, harus ada gambarnya dong. Nah, ini mungkin kalau kita nggak tahu ini orang gambar yang kita peroleh dari YouTube, nah, kita harus konteksnya ini mama. Sedang ulang tahun. Oh, jadi ini kuenya, kue untuk mama. Nah, atau ibu punya gambar sendiri. Nah, kalau lebih gampang kelihatannya, jangan ada kelihatan gambar orang yang memberikan. Ya, itu lebih memudahkan anak untuk mengerti bahwa ini adalah untuk dia. Seperti ini. Mungkin dia bisa mengasumsikan yang diberi itu yang mana. Nah, itu rada-rada rancu nanti. Nah, kalau ini kan kelihatan bahwa biasanya anak kecil diberikan hadiah. Nah, hadiah untuk adik ya, mungkin hadiahnya itu apa? Waktu ulang tahun atau apa. Jadi setiap momen yang ada mungkin di keluarga ibu, jangan lupa membuat banyak foto. Nanti fotonya bisa kita crop. Nah, karena di sana ada orang-orang yang dikenal oleh anak kita, dan kita untuk pembelajaran komunikasi itu bisa untuk dijadikan materi ya, contoh-contoh awal. Jadi dia bisa kayak adik ulang tahun, oke kita foto ini, dia foto ini. Nah, itu foto-foto itu bisa dijadikan nanti alat untuk memperkenalkan kepada untuk memperkenalkannya seperti ini ya. Kadang-kadang kita butuh gambar banyak ya. Nah, caranya juga dari dia melihat, dia ngomong ini dia harus tahu ini kue, ini siapa, mama, atau ini dia harus tahu ini hadiah, ini adik, dia harus tahu dulu supaya dia ngerti, oh kalau kita mau memberikan itu, memberikan apapun, oh itu pakai kata untuk. Mungkin sekarang gini, bakpao untuk papa. Nah, kita bikin experience yang langsung ya. Dia dikasihkan bakpao. Oke, ayo kita berikan bakpao untuk papa. Jadi dia bakpao ini cari papa dan dia memberikan itu untuk papa. Terus minum untuk mama atau minum untuk nenek. Minum, ya Anda buatlah itu sebanyak mungkin di lingkungan hidupnya. Mungkin nggak satu hari nggak bisa, nggak apa-apa. Besok lagi kan kita hanya mengenalkan apa ya, pengenalan secara langsung untuk kata untuk ini. Nanti akhirnya goal kita mengerti kata untuk yang dia memberikan, wah itu sudah anak kita sudah bisa. Gitu ya. Jadi cara saya ajarkan untuk ibu dan bapak di rumah, ya kita pakailah situasi yang ada di rumah. Gitu. Kalau anak kita sudah bisa membaca, kita kasihlah soal-soal seperti ini. Nah, sudah bisa toh. Saya sudah ulangi berkali-kali ini. Ini pengulangan ketiga kali. Untuk anak yang sudah bisa membaca, jangan sia-siakan kemampuan untuk membacanya untuk membantu dia membuat gambar, memvisualisasikan dalam otaknya supaya nanti dia waktu sekolah di mana banyak tulisan, dia akan tidak terlalu sulit untuk memvisualisasikan. Memang visualisasi ini semakin tinggi sekolah kita semakin kompleks. Ya, mungkin sekarang ini cuma mungkin kue untuk mama, tetapi kalau ini aja nggak bisa, apakah dia bisa nanti membuat visualisasi yang kompleks seperti bagaimana proses hujan. Wow, itu banyak sekali step-stepnya. Nah, tapi kita mulai dari yang satu step ini dulu, dan kita akan mau memberikan pengarahan ini hanya kata untuk. Saya tidak akan memberikan banyak-banyak
hal yang membuat orang tua depres ya. Aduh Bu, saya enggak bisa ini, enggak bisa ini. Nah, ini katanya mudah-mudah ini, Bu. Jadi menurut saya kalau Ibu lakukan ini pasti bisa. Kalau anak kita sudah bisa banyak ngomongnya, yang satu kata, walaupun satu kata kita kita arahkan ke kata-kata yang agak nanti frase yang cuma 2-3 kata lah dalam satu kalimat. Oke, ya seperti tadi ini pilihan dulu, nanti kalau pilihan sudah bisa mengisi. Ya, terus habis itu kalau sudah milih jangan lupa dibaca lagi gitu. Kalau anak belum bisa membaca, orang tuanya yang harus membacakan dan pilihan jawabannya itu juga dibaca satu-satu. Tapi anaknya itu menunjuk seperti ini. Kue, titik-titik, mama. Oke. Pilihannya ya nak, ini. A, untuk. B, ke. C, taruh. Kalau dia belum bisa lagi, dicoba salah. Kue, untuk mama, benar enggak? Kue, ke mama. Kue, taruh mama. Nah itu. Jadi kita harus fleksibel untuk menyediakan semua bantuan supaya anak kita sukses. Nah ini kan bantuan yang kita berikan. Mungkin kalau anak-anak yang nggak spesial mungkin nggak perlu sampai seperti ini. Tapi karena anak kita spesial, kita berikan apa yang dia perlukan. Nah ini yang seperti ini jangan lupa semua sensori mata, visual, auditory, dan juga nanti kinestetiknya kalau dia melakukan sendiri. Nah, mungkin seperti tadi bakpao untuk papa, minum untuk nenek, es krim untuk adik. Nah, es krimnya mungkin 1 sendok. Jadi umpamanya es krim itu kasih sendok kecil aja, dia akan menyendok kecil-kecil. Es krim untuk adik. Terus habis itu ngambil kedua kali, es krim untuk adik. Nah, kalau es krimnya kira-kira kan lumayan, berapa kali tuh? Nah, kita cari akal, carilah yang bisa dilakukan berkali-kali supaya dia juga bisa ngomong berkali-kali. Gitu loh. Jadi dia bisa menghafal, mengerti dengan banyak pengulangan. Oke.